udah tahu semalam aku kesini. Kalau itu ayahnya dia. Iya. Tapi tadi udah ketemu Udah ketemu, baik-baik aja kok. Aku bilang ke papa, aku senang ketemu. Kita akan lebih sering ketemu lagi setelah ini karena Caca udah kabar-kabaran sama keluarga papa dan keluarga papa yang akan menjemput. Jadi aku sekarang masuk mobil, tektokan sama mereka dan nanti paling ketemuan nih, kita akan rapat keluarga sore ini. Apa tindakan lanjutannya untuk papa gitu. Udah doain ya yang terbaik. Itulah reaksi Marsyanda usai menjenguk sang ayah Irwan Yusuf di Panti Sosial Bina Insan Cipayung, Jakarta Timur kemarin. Tak ada rasa hina juga malu dalam diri Marsyanda saat tahu jika sang ayah diamankan oleh petugas Dinas Sosial Jakarta Selatan Jumat sore lalu di kawasan Jalan Bangka, Mampang Perapatan, hingga akhirnya dibawa ke panti sosial karena mengemis di jalan. Pertemuan Caca dengan ayahnya ini pun langsung dimanfaatkan untuk saling melepas kangen setelah bertahun-tahun tak bertemu. Lalu benarkah jika Marsyanda begitu terenyuh melihat kondisi sang ayah yang sudah 2 tahun tak ditemuinya ini begitu lusuh juga memprihatinkan? Ini bukan sesuatu yang apa ya, ada orang WhatsApp sabar ya Ca, tapi bagi aku sabar buat apa, karena ini bukan sesuatu yang memalukan buat aku. Gimana pun juga papa tetap papaku dan aku sayang sama papa, aku menerima dia apa adanya. Aku jujur malah seneng ini terjadi gitu karena teman-teman media jadi bisa kenalan sama papaku. Kan selama ini nggak pernah. Terus aku juga berbagi bahwa hal-hal kayak gini mungkin nilai-nilai di masyarakat ada beberapa yang mengajarkan kayak aduh ini kan hal-hal yang apa ya, aib gitu, bikin malu, nggak usah di-share. Kalau menurut aku enggak. Ya kalau kita percaya Allah punya rencana besar buat kita, buat aku nggak akan ada bagian setitik apapun dalam jernih hidup kita yang kita tutup-tutupin dan anggap itu memalukan gitu. Jadi aku nggak pernah nganggap ini sebagai hal yang harus ditutupin. Sekarang mungkin lagi parah ya, namanya orang kan dalam hidup ada naik, ada turun gitu. Kalau dari dulu sih memang keadaan ekonomi papa nggak baik gitu ya. Sepertinya kalau dia senang kali ya, antara senang gimana ya kita nggak tahu, yang tahu kan kondisi batinnya dia yang tahu ya. Cuman dia pas ketemu Marsyanda dia sempat cipaka-cipiki, pelukan, sempat lama gitu. Kabar jika Irwan Yusuf tertangkap pihak Dinas Sosial ini menjadi riuh, tak kala Irwan tengah kedapatan meminta-minta di kawasan Jalan Bangka kepada warga sekitar. Penampilan Irwan yang menyerupai gelandangan dengan pakaian lusuh ini menarik pihak Dinas Sosial untuk segera mengamankannya ke panti sosial. Lantas bagaimana ihwal mengapa ayahanda Marsyanda itu bisa hidup menggelandang dan mengemis? Seperti apa kondisi ayah Marsyanda pasca diamankan oleh petugas Dinas Sosial kini? Benarkah jika Irwan tengah sakit? Berikut petikan rekaman ayah Marsyanda diduga saat diinterogasi petugas Dinas Sosial yang dihimpun tim intens. Bapak namanya siapa? Irwan Yusuf. Dulu tinggalnya di mana Pak? Dulu di Tebet Pak. Tebet, sekarang di Bangka. Kenapa Bapak sampai ini Pak? Sampai tadi minta-minta? Oh enggak Pak, saya udah kurang lebih 3 bulan PHK. PHK Harusnya mungkin keadaan saya lagi down bener. Saya terpaksa gitu, baru 3 hari 4 hari ini aja Pak. Oh. Kepepet, saya pikir adalah yang penting nggak mencuri, saya coba gitu loh Pak. Untuk itu Pak. Tapi tadi minta-minta saya lihat ya. Iya Pak, makasih Pak. Iya Pak. Minta, nggak boleh minta-minta. Iya Pak, iya Pak. Kenapa keluar di PHK? Bangkrut perusahaan. Oh, iya. Kami lewat Bangka. Setelah masuk Bangka di Bangka 8 ya mungkin ya, Bangka 8. Situ ada seorang pengemis. Setelah kami amati, berhenti mobil. Betul ini ngemis gitu kan. Bapak ini ngemis, habis itu kami interogasi, tanya, walaupun agak tadinya mengelak balik badan, ya akhirnya Bapak ini mau kami bawa ke panti dan intinya kami penjangkauan ya, namanya penjangkauan atau diselamatkan dari jalanan karena saya lihat tadi Bapak itu agak kumal, saya pikir tadinya juga bukan pengemis atau tadinya agak gelandangan ya. Karena bajunya agak kotor, tapi tangannya ke atas gitu kan. Dulu ada 2 orang atau 3 orang tadi ngasih uang recehan. Pak Irwan sendiri kondisinya udah kurang sehat, itu dia demam.
ya matanya juga ada gangguan, akhirnya dia pernah naik motor ada kena iklan reklame atau apa gitu, jadi terbentur matanya, ada putih-putihnya dikit, kakinya juga ada penyakit kulitnya, karena saya tanyakan dia juga memang ada penyakit gula. Kabar jika Irwan Yusuf tengah terhimpit persoalan ekonomi ternyata telah menjadi rahasia umum di warga sekitar rumah ayah Marsyanda itu. Dari penelusuran tim intens ke beberapa rumah yang pernah ditempati Irwan, diketahui jika para tetangga tempat di mana Irwan pernah tinggal tak menampik jika lelaki yang masih memiliki ikatan darah dengan Marsyanda ini belakangan diduga menderita depresi. Akibat tak sanggup membayar kontrakan rumah sampai untuk biaya hidup sehari-hari. Padahal jauh sebelum Irwan hidup luntang-lantung, kabarnya ia adalah mantan bos penyedia tenaga kerja. Lalu benarkah Marsyanda telah mengetahui ayah handanya jatuh miskin? Benarkah Caca akan membawa ayahnya pulang ke rumahnya? Temunya udah sebulan-bulan ini, 1 bulanan depresi berat, nggak pernah mandi, nggak pernah ganti pakaian, mukanya agak udah lecek lah. Nih tinggalnya di sini dulu sini nih. 2 tahun, orangnya baik, masih cakep, masih ganteng, orangnya mah baik orangnya. Sekarang berbeda banget, makanya saya sedih lihat, kesian gitu ya. Dulu orangnya bener banget, orangnya cakep banget, yang jadi apa begitu sekarang gitu. Saya tahu suka Marsyanda datang sekali. Dia juga bilang, saya bapaknya Marsyanda. Marsyanda sekarang udah sukses, katanya udah jadi penyanyi terkenal katanya. Sekarang di mana? Saya bilang sekarang diikut ibunya. Saya sendiri saya ditinggal gitu. Dia tinggal sama ibunya gitu. Ya dulu waktu ngontrak sini sih memang Bapak Iwan sini. Tapi cuma 4 bulan. Habis 4 bulan karena nggak pernah pulang. Jadi nggak pernah bayar kontrakan. Ya orangnya kayak orang stres lah, orang kalau berangkat pagi berangkat gitu aja bajunya kotor, nggak pernah mandi, itu nggak pernah mandi, pokoknya bajunya kotor lah, nggak pernah dicuci, jadi kayak orang stres. Emang ada kabar, tapi sebenarnya ini malah kabar bagus sebenarnya buat aku ya, karena emang dari dulu emang ini udah cerita lama ya. Kalau buat aku malah senang karena emang 2 tahun terakhir aku lose kontak sama papa, dan memang dari semenjak aku umur 15 tahun. Karena papa mama kan pisah pas aku umur 7 tahun ya. Aku jarang kontak sama papa. Dan pas aku umur 15 itu memang pas aku ketemu papa, hidupnya agak-agak susah. Hidupnya susah dan memang struggling. Pengen sih dari dulu tinggal bareng aku juga. Cuman mungkin kalau dulu aku masih SMA kan mungkin keluarga aku mikirnya aduh this is too much for Caca gitu kan. Caca juga punya sekolahan, punya hidupnya sendiri gitu to take care of apa gitu. Cuman aku rasa sekarang aku udah dewasa, aku aja udah punya anak gitu kan. Jadi seneng lah akhirnya bisa ketemu papa lagi. Tekad Marsyanda untuk bisa bertemu ayahandanya yang hilang bertahun-tahun bukanlah tanpa usaha. Minggu malam kemarin saat berita ayahanda Marsyanda tertangkap tengah mengemis beredar, Caca pun berusaha mencari dan langsung menuju panti dinas sosial di Cipayung. Secara eksklusif, tim intens berhasil merekam perjuangan Caca yang selalu didampingi oleh Egy John sang kekasih agar bisa segera bertemu dengan ayahnya itu meski terganjal oleh jadwal kunjungan. Lantas benarkah kesetiaan Egy John ini bukti jika Egy telah menerima Caca apa adanya? Nanti kalau sampein aja, besok saya datang ke sini lagi ya. Tolong bilangin sama orang yang mengaku bernama Pak Irwan. Hari ini ada orang namanya Marsyanda datang nyari gitu ya. Dia bilang aja Cacanya nyari mau jemput besok gitu ya. Ya aku sih seneng ya kalau bisa ketemu, dan emang ini yang udah ditunggu-tunggu Caca juga, dia juga kangen kan. Waktu itu sebenarnya si Egy pernah ketemu ya Baby sama papa di mana dia cerita. Aku coba telepon ke HP papa cuman gak nyambung. Dan emang aku nyariin sih kangen sama papa. Gak usah malu ya maksudnya kalau misalnya kita punya anggota keluarga yang kekurangan. Karena kan mungkin orang mikirnya gila-gila bapaknya Marsyanda mengemis segala macam. Kalau menurut aku dia tetap papaku. Waktu itu aku juga pernah jenguk papa.
dia lagi dirawat lah waktu itu di rumah sakit dan semua orang ngelihat dia tuh dengan sebelah mata. Tapi in front of everyone aku ketemu papa, aku tetap salim tangan karena aku pengen kasih lihat kalian nggak bisa ngerendahin orang hanya karena masalah dia nggak punya uang atau masalah dia bentuknya kucel. Buat aku papa tetap aku hormatin sangat amat luar biasa dan aku pengen berbagi itu aja gitu ke banyak orang, teman-teman yang mungkin punya kenalan atau merasakan apa yang aku rasakan, bahwa ya yang bikin orang dikagumin tuh berhentilah kalau nganggep itu sebagai materi, jabatan yang kulit banget gitu. Hidup tuh kesehatan kita jasmani rohani tuh nggak dari ngagumin orang lewat materi. So jadi ini bentuk aku berbagi aja sih kali sekalian gitu ya, maksudnya selain aku juga senang ketemu papa. Beralih dari kisah miris pertemuan Marsyanda dan sang ayah yang tertangkap saat tengah mengemis di jalan, maka berbeda dengan kisah bahagia Ayu Ting Ting bersama sang buah hati, Bilqis Humairah Raza. Terjun langsung berjualan baju ditemani Bilqis dan orang tua, benarkah Ayu sempat didatangi fans yang sampai menangis karena ingin bertemu? Seperti apa pula Ayu yang kini suka bermain piano hingga menyanyi lagu India? Simak di segmen selanjutnya, jangan kemana-mana. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Dari kisah miris pertemuan Marsyanda dengan sang ayah yang seorang pengemis, maka inilah kisah bahagia Ayu Ting Ting bersama sang buah hati Bilqis Humairah Raza. Terjun langsung berjualan baju ditemani Bilqis. Benarkah Ayu didatangi fans yang sampai menangis karena ingin bertemu? Lalu seperti apa Ayu yang kini suka main piano dan juga menyanyikan lagu India?